Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Surat 9 ayat 33:1, kemudian surat 5 7273, neraka khalidina fiha abada. Ibu jangan main-main api loh, ini akidah. Surat 9 ayat 30 dan 31. Langsung Mas. 30 31. Udah ketemu Ibu? At-Taubah surat 9 30 31. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Iya, orang Yahudi mengatakan Uzair putra Allah. Kenapa Bu? Uzair ini bukan sejaman dengan Nabi Musa, tapi mampu mengumpulkan kitab Taurat. Mereka mengaguminya. Oh, ini jangan-jangan anak Tuhan. Kenapa? Enggak mungkin mampu mengumpulkan manuskrip Taurat. Dia sendiri tidak hidup dengan zaman Musa. Mengagumi guru berlebihan itu terjadi di Indonesia. Taklid pada guru berlebihan. Kalau bukan gurunya nggak mau ikut pengajian. Kalau bukan radionya nggak mau dengar. Kalau bukan ustadznya nggak mau datang. Betul? Terjadi sudah sejak zaman Yahudi dulu. Oh, ini hebat, ini Uzair. Bo, hati-hati sekarang. Anak-anak ibu kejebak dengan berpikir seperti ini. Kalau bukan radionya nggak mau dengar. Kalau bukan ustadznya nggak mau dengar. Kalau bukan kajiannya nggak mau datang. Kalau nggak berjenggot nggak mau teguran. Betul? Ada kan seperti ini? Ada. Salah pikir ini. Terus? Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Kenapa sampai terbentur ucapan mereka keluar? Al-Masih putra Allah. Enggak mungkin dong manusia biasa bisa menciptakan, bisa menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit. Padahal di Al-Quran jelas, Isa Al-Masih menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati biiznillah, atas izin Allah, lewat Isa. Sama kan dengan dokter. Makanya ibu nggak boleh ngomong, dokter sembuhkan suami saya. Nggak boleh, syirik. Yang menyembuhkan itu siapa? Kalau saya dokternya nggak mau, saya megang itu. Dokter sembuhkan suami saya kena jantung. Maaf ya Bu, silakan bawa pulang. Saya bukan Tuhan. Tugas saya mendiagnosa, ngecek di lab, kasih obat. Kalau udah parah, ring, ganti oben, ganti apalah. Bypass memangnya jalan kan gitu kan, mau bypass kayak udah parah, atau ganti ring 5 ring 7 ring 10 ring. Ibu ring mana, yang ini yang besar atau kecil? Betul ya? Oh, saya tolak itu Bu, kalau saya dokternya itu syirik, nggak boleh. Kalau ada saya pusing dokter jantung, dokter internis penyakit dalam, kalau ada orang bilang Pak, tolak pasien seperti itu, Bapak nanti dosa besar membiarkan orang mengucapkan perbuatan syirik. Dokter sembuhkan suami saya. Maaf ya Bu, saya bukan Tuhan, silakan keluar, saya mau pulang ke rumah istri muda saya. Sudah pulang aja. Subhanallah. Ya terus mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Jadi mereka sudah dilaknat. Bagaimana Ibu ucapkan selamat kepada yang dilaknat? Makanya diponis Allah di surat 57273. Langsung Mas, 57273. Endingnya ini, selanjutnya nanti kita bahas di Al-Hujjah. Banyak mau kita bahas ini di markas kita. 57273. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Iya. Laqad kafarul ladzina qalu Allahu al-Masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang mengatakan Isa Al-Masih adalah putra Maryam, adalah Allah. Langsung diponis oleh Allah. Bu, dengar? Kafirlah kata Allah yang mengatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Kalau sudah kafir, kenapa ucapkan selamat? Berarti menantang Allah. Contoh begini Bu, Ibu saya undang ke rumah saya nanti malam Ahad misalnya. Tapi maaf ya Bu, Ibu yang sebelah sini jangan diundang, kurang suka sama beliau. Misal, janji ya Bu, jangan bawa Ibu itu ya, saya nggak suka. Tiba-tiba malam Ahad besok datang Ibu, enak nyantai bawa Ibu ini. Kira-kira marah nggak sama Ibu? Kan sudah saya bilang, kenapa dibawa Ibu itu? Nanti makan nasi uduk banyak lagi di rumah saya. Iya.
Sama dengan ini, Isa Al-Masih itu bukan Tuhan. Kenapa kamu amini? Kenapa kamu salami? Kenapa ucapkan selamat sama mereka? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Sesungguhnya kafir yang mengatakan Isa Al-Masih putra Maryam adalah Allah. Kafir. Terus ayat. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tuh, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhanmu. Dia tidak mengatakan, hai Bani Israel, sesungguhnya aku Tuhan. Tidak, boten enten. Terus? Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Bu, dengar Bu, haram mereka masuk surga. Kok ada profesor di Indonesia mengatakan semua penganut agama masuk surga? Yang punya surga itu Allah atau profesor? Saya kalau tegas gini saya dituduh apa? Oh, Bapak bukan panitia hari kiamat. Saya dituduh panitia hari kiamat, memasukkan orang ke surga ke neraka. Ini informasi dari Al-Quran. Yang bicara ini pemilik surga, betul? Apa kata profesor kemarin ini? Semua agama itu benar dan semua penganut agama masuk surga. Kalau semua penganut agama masuk surga, Allah nggak adil. Masa yang satu tidak sholat surga, kita 5 kali sehari semalam. Jam 4 sudah bangun, kita harus berwudu, sholat 5 waktu, berangkat haji 200 juta, umroh 36 juta, saum 1 bulan penuh, ada uang harus sedekah zakat. Sementara mereka nggak ada surga. Adil nggak itu? Nggak masuk akal, Bu. Jadi satpam aja ada peraturan, masa beragama nggak ada peraturan? Jadi security aja ada peraturan, masa beragama nggak ada peraturan? Makanya kita ada peraturan, ada haram, ada halal. Jangan makan ini ya haram. Kenapa? Kita mulia, tinggi, agung. Lihat presiden, kacamatanya dibawakan, konsep pidato dituliskan, makanan disterilkan, pintu mobil dibukakan. Kenapa? Dia orang penting. Jam 8 sampai jam 10 Pak Jokowi pakai batik. Jam 10 sampai jam 12 menerima duta besar Jerman harus pakai jas. Jam 3 sampai jam 5 harus baju koko karena bertemu dengan ulama. Jam 8 sampai jam 9 pakai jas setelan untuk restoran karena akan menjamu makan di istana. Satu hari 4 kali ganti baju dia. Kenapa diatur? Karena dia orang penting. Kenapa ibu diatur bajunya harus berhijab? Makanya tidak boleh yang haram. Keluar rumah tanpa mahram jangan. Karena ibu calon surga. Itu masalahnya, karena kita ini orang penting, Bu. Makanya banyak peraturan. Gampang mana? Merawat truk atau Mercy? Mudah mana, Bu? Merawat truk atau Mercy? Mercy. Mercy gores sedikit aja udah kelihatan. Truk kesenggol bisa aja nggak apa-apa. Iya, Bu, karena mahal, terhormat. Ibu turun dari Mercy, tengah Bu Ayu lihat. Oh, kapan saya dapat Mercy, kata Bu Ayu. Kalau saya nggak mimpi, Bu. Karena saya dulu sering bawa Mercy 916 PPD ya, itu Mercy kan mesinnya 916 Kampung Melayu, Bu, Tanah Abang, itu kan mesinnya Mercy. Dulu saya bertahun-tahun naik mobil Mercy. Kenapa? Enak lagi, Bu, teman kita tiap hari ganti. Kalau kita mobil pribadi Mercy, kita tiap hari cuma dengan supir. Tapi kalau naik PPD dulu, tiap hari teman kita ganti, bisa komunikasi kita, bisa tukar pikiran, betul kan? Iya, ambil aja hikmahnya. Ibu kan enggak mikir secerdas saya, betul? Subhanallah. Diponis Allah lah di sini. Aku harapkan mereka surga karena mempersekutukan aku. Kesimpulannya hari ini adalah kenapa kita dilarang mengucapkan? Karena akan merusak iman dan akidah. Kesimpulan kedua, Bu, jelaskan sama Pak Pastur, kawan kita Pak Pendeta, Pak Pastur, Pak Pendeta. Karena sampai sekarang pun di internal orang Nasrani tidak ada kepastian hukum kapan Isa Al-Masih Yesus Kristus lahir. Menurut Katolik 25 Desember, menurut Protestan tanggal 1 Januari. Tolong mintakan akte kelahiran Yesus Kristus. Kapan sebenarnya? Kalau Rasulullah itu jelas 12 Rabiul Awal tahun Gajah, lahir di Mekah, ini Mekahnya. Wafat di Madinah, ini makamnya. Minum air Zam-Zam, ini airnya. Menerima wahyu di Gua Hiro, ini guanya. Bisa dibuktikan secara antropologi, sosiologi, dan arkeologi. Bisa ada sampai hari ini. Oh, Rasul kami di Mekah, ini lahirnya. Wafat di Madinah, tuh makamnya. Menerima wahyu Gua Hiro, tuh guanya. Minum air Zam-Zam, Zam-Zam. Jadi bisa dilihat dari kacamata antropologi, arkeologi, sosiologi.
ilmiah Bu, 12.000 tahun hajah. Bapaknya siapa? Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, istrinya Khadijah, Aisyah, anaknya Fatimah, umatnya kami. Kitab di bawah ini Al-Quran, satu titik tidak berubah sampai hari kiamat. Enak ilmiah. Ini marah melulu saya kalau ceramah. Enak kan? Ini kok ibu berhijab masih juga melanggar. Ibu ngaji sunnah masih bersama mengucapkan itu. Toleransi bukan sekadar itu. Muamalah kita boleh, bisnis boleh, keluar negeri sama boleh. Cuma jam sholat harus tegas. Maaf ya Bu, saya nggak bisa ke destinasi wisata sana. Jam zuhur kami sudah masuk, saya sholat dulu. Bapak ibu lanjutkan boleh, saya sholat dulu. Ibu harus tegas. Hanya itu bedanya. Kalau sudah mencederai akidah, jujur. Maaf ya Bu, kita bisnis stop karena saya dengar saham yang saya tanam Bapak pakai buat peternakan babi di Tapanuli. Mohon maaf ya Bu, saham saya cabut karena hukumnya haram. Harus berani tegas. Tegas, tidak harus kasar. Betul? Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? 3 menit. Kok nggak ada saya pulang? Iya, silakan Bapak. Lihat dulu makanannya apa. Sering juga ngantar ke rumah. Diantar. Kalau nggak ada kepastian jangan. Tapi terima. Masya Allah luar biasa ya Bu. Saya senang makan kik seperti ini. Begitu dia tidur kasih sama tetangga yang non Muslim. Maaf, kasih sama kucing. Seperti saya ya. Kadang tetangga kasih gulai ayam. Dia dimasakkan di kuali dia. Mungkin kemarin gulai dia masak babi. Kita nggak tahu. Udah kita gembirakan dia. Luar biasa loh Bu. Saya senang lihat gulai segala macam. Dalam hati kita pret gitu. Udah ada non Muslim tetangga kasih sama itu. Kata Rasulullah, kalau subhat tinggalkan, kalau ragu tinggalkan. Sama dengan anak saya kalau di rumah orang mereka, kawan-kawan kita non Muslim, kalau dikasih makan itu ditelepon. Ayah, saya di rumah kawan dia Kristen, boleh nggak saya makan di rumahnya? Lihat dulu nak nasinya apa. Kalau nasi Padang ya jelas rumah makan Bundo, Sari Bundo, Simpang Raya, sederhana, merdeka, udah makan nak. Tapi kalau nggak jelas dari dapurnya, buru-buru aja kamu pulang. Mohon maaf ya Bu, saya pulang dulu. Ayah ke Turki kira-kira begitu. Ya baik. Pertanyaan? Baik, silakan Bu. Ibu ada pertanyaan? Ya silakan. Ini ibu ini. Masya Allah 1 jam 40 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, terkait dengan berteman dengan non Muslim, saya pernah memberikan hadiah kepada kawan Muslim berupa sandal. Iya. Ternyata begitu saya lihat sandal itu pakai di gereja. Nah ini bagaimana? Enggak apa-apa sih, karena niat ibu bukan untuk fasilitas ke gereja. Niat ibu memberikan hadiah, enggak apa-apa. Bahkan kita harapkan dengan hadiah itu mudah-mudahan dia tertarik untuk masuk Islam. Contoh Bu, tolong belum selesai pengajian Bu. Bu dengar tolong Bu di belakangnya Bunda, tolong dengar di belakang. Seperti kurban. Rasulullah membagi sama orang Yahudi, dicolek sama Umar. Ya Rasulullah, dia orang Yahudi, kenapa dibagi? Biar aja Umar, nanti kalau kita tidak bagi kurban sama mereka, mereka nanti ngomong macam-macam terhadap kita. Jadi Islam itu perlu jaim, jaga image. Enggak apa-apa Bu. Ibu saya dulu saya perhatikan, kalau Idul Fitri kami belum makan, sebelum berangkat ke Tanah Lapang, tetangga Kristen dibagi gitu, ada rendang, ada segala macam. Diantar kue-kue, nggak ada masalah Bu, itu muamalah. Malah bagus supaya mereka tertarik simpati. Di rumah kami beberapa orang masuk Islam Bu. Ya Bu ya, nggak ada masalah. Nah itu sudah ISO-nya dia. Terus saya bilang kalau misalkan ada klien yang mau beli dan tidak mau pakai gimana? Dia bilang tidak bisa. Asalkan nanti mungkin kalau ada wasiat dari almarhum, ada sebuah video atau rekaman, mungkin itu nanti bisa dibicarakan lagi. Nah itu gimana Ustaz? Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Jangankan batu nisan, membangun kuburan saja pun pakai batu ini dilarang dalam Islam. Coba ibu lihat kuburan Ma'ala di Saudi itu nggak ada apa-apa, hanya tumpukan batu. Karena yang dibutuhkan jenazah bukan sekadar kehadiran kita di pemakaman, tapi doa anak yang soleh. Makamnya bagus mahal, anaknya tidak berdoa ya percuma. Lebih bagus biaya pemakaman untuk bangun masjid musola. Niatkan aku bersedekah atas nama ibu dan ayahku. Sebagus-bagus pemakaman yang biayanya ringan.
sebagus-bagus kain kapan yang kain kapannya paling murah, karena akan hancur. Jadi kalau mereka sudah memaksakan seperti itu, mereka melanggar syariat. Kuburan Islam itu tidak pakai nama, tidak pakai nisan, tidak dibangun gitu. Karena kita nggak ada urusan lagi. Yang kita butuhkan doa anak yang soleh, betul ya? Itu sering saya kadang bilang begini, alangkah lebih bagus biaya pemakaman yang besar itu, biaya kuburan yang mahal itu disedekahkan, bermanfaat untuk jenazah, bermanfaat bagi orang hidup. Sekarang kita ikut-ikutan, orang kafir jual beli pemakaman, kita jual beli pemakaman. Harusnya makam itu disediakan oleh negara. Setelah dimakamkan selesai, makanya dalam Islam itu dibolehkan menumpuk. Orang yang meninggal satu keluarga misalnya 4 atau 5 orang, itu boleh 1 liang lahat. Siapa yang pertama dimasukkan ke liang lahat? Orang yang paling banyak hafalan Al-Quran dan paling mulia akhlaknya. Misalnya satu keluarga meninggal 3 orang, suami istri tabrakan kecelakaan, meninggal di tempat. Yang pertama dimakamkan anaknya yang paling banyak hafalan Qurannya. Anak pertama hafalannya 28 juz, itu yang pertama dimakamkan. Anak kedua 17 juz, anak ketiga 8 juz, yang keempat ibunya hafal juz amma, juz 30. Bapaknya terakhir hafal trikul plus inna atoina, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau ada lembaga tertentu yang memaksa harus pakai batu nisan dengan nama, itu melanggar syariah. Kuburan makna itu tidak ada nama, tidak ada batu nisan, hanya tumpukan batu, betul kan? Jadi banyak sekarang saya lihat mengatasnamakan yayasan, membuat peraturan, termasuk yang tulisan di masjid dilarang tiduran di masjid, najis. Kita ini bukan najis, yang tidak boleh masuk ke masjid itu orang junub sampai dia mandi, itu ya dilarang. Silakan tidur di masjid, tiduran di masjid. Yang dilarang Rasulullah, 1, menselonjorkan kaki ketika ada ceramah tausiah, meluruskan kaki itu nggak boleh. Kecuali ibu mungkin asam uratnya sudah 9,10, udah mau meninggal besok pagi, silakanlah. Rasulullah makan minum di masjid. I'tikaf itu makan minum di masjid, betul kan? Ini dilarang makan minum di masjid. Makan minum itu bukan najis. Dari mana peraturannya? Makanya masjid-masjid yang saya kelola atau saya dewan penasehat, saya larang menulis dilarang tiduran di masjid. Masjid itu tempat istirahatnya musafir. Hotelnya orang beriman itu masjid. Rasul dan sahabat kalau ada masalah dengan istri tidurnya di masjid. Sekarang masjid kita dikunci, jam 9 dikunci. Akhirnya orang lari ke Alexis, ke diskotik, ketemu dengan wanita, ketemu dengan minuman, rusak. Yang masuk neraka ya pengurus masjidnya, karena masjid dikunci. Makanya jangan bikin masjid pernak-pernik yang berpotensi untuk dicuri. Masjid itu kodenya hanya 2, besar dan bersih, cukup. Gak usah bikin yang mewah-mewah. Seperti ini kan bagus, seperti ini, nggak ada tempelan, nggak ada tulisan. Siapa saja pun sholat, supir taksi kemalaman dia kecapean tidur di masjid, atau asingkan di luar, siapkan karpet di luar. Bagi safar yang ingin istirahat, kami siapkan karpet di luar, silakan istirahat. Mau minum kami siapkan aqua. Memang kewajiban pengurus masjid. Makanya berdasarkan satu hadis, ini hadis sahih, gantungkanlah hasil panen kamu, kata Rasulullah, di masjid, agar orang yang berlalu, orang yang safar, orang yang lewat, orang yang miskin, orang yang fakir bisa memakan makanan itu dengan cuma-cuma gratis. Harusnya kita gantungkan di sini durian, rambutan, mangga, segala macam. Jadi orang mampir bisa memakan dengan gratis. Itu hadis yang tidak kita amalkan di Indonesia. Seperti ini mereka. Masjid sebenarnya harusnya menyiapkan karpet tempat istirahat mereka. Mereka mungkin istirahat kelelahan, ada supir taksi, ada gojek. Istirahat mereka jangan dibiarkan seperti itu. Disiapkan karpet di luar masjid. Ditulis, saudaraku yang ingin mau istirahat atau tidur silakan tidur di tempat ini. Disiapkan di luar. Harusnya begitu masjid yang ideal itu. Bukan uang disimpan di kas masjid sampai 4 miliar 600 juta. Kalau perlu disiapkan seperti masjid lainnya, saya lihat di Jakarta Selatan. Sajadah ada disiapkan, air minum disiapkan, hari Jumat semua dapat makanan, sarapan pagi Jumat semua gratis. Di Jakarta Selatan ada masjid seperti itu. Itu baru luar biasa.
Kalau berdasarkan hadis itu harusnya tiap hari kita gantung makanan di sini. Ada rambutan, ada durian, ada mangga. Yang lewat silakan makan. Itu hadis sahih loh yang kita tinggalkan di Indonesia. Makanya saya sering tegur pengurus masjid, dilarang tidur di masjid. Mana dalilnya hadis Al-Quran? Gak ada melarang itu. Atau kalau merasa masjid takut banyak orang tidur, bikin di luar sana, siapkan karpet agar orang istirahat. Indonesia kan cenderung masjid seperti itu, seolah-olah masjid itu pemilik pengurus, padahal membangun masjid dana umat bukan dana pribadi. Betul kan? Ini yang harus kita benahi di Indonesia. Beli karpet, siapkan di luar sana karpet. Bapak yang musafir atau mau istirahat silakan tidur, kami siapkan karpet. Bukan dilarang tidur di karpet. Ini enggak satu masjid di Romangun saya lihat karpetnya diikat kencang-kencang ke tiang, ditulis dilarang memakai karpet untuk tiduran. Berdosa bu pengurus masjid seperti itu. Ini bukan milik pribadi, milik umat. Betul ya? Makanya kalau saya ketua masjid itu saya bilang silakan tidur aja bang, nggak apa-apa, bapak istirahat. Pernah saya bu dibentak tidur di masjid, mau saya tendang takut pengurusnya meninggal, nggak ditendang dia melanggar hukum. Inilah kalau pengurus masjid nggak tahu aturan, jual kuburan nggak ngerti peraturan. Dari mana hukumnya harus pakai batu nisan? Iya, saya kadang tegas di sini, cuma nggak ada yang membela saya. Saya paling risih melihat masjid dilarang tiduran di masjid demi kebersihan masjid. Memangnya saya najis? Yang dilarang itu satu, ada ustadz ceramah kakinya selonjor. Yang kedua, tidur tengkurap. Silakan tidur telentang. Makanya kalau tengkurap di masjid saya tegur, Pak bangun-bangun, nggak boleh tidur tengkurap, telentang. Itu iya hadis. Yang ketiga, ada azan jangan nyanyi-nyanyi segala macam. Silakan mau baca Quran tapi jangan suara kencang, karena sebelahnya ada sholat qoblah. Kedua, tahiyatul masjid. Ini enggak Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim, sebelahnya mau takbir sholat zuhur atau qoblah ba'da zuhur. Betul kan? Orang terganggu. Harusnya ada manajemen masjid di Indonesia menyeragamkan sesuai dengan Al-Quran dan aturan dari Rasul, supaya peraturan di masjid itu jangan suka-suka hati pengurus. Dilarang tidur di masjid, mana dalilnya? Dilarang makan minum di masjid, mana dalilnya? Memangnya makanan itu najis? Enggak boleh pak makan di masjid, mana hadisnya saya bilang. Kecuali bapak makan babi, iya. Dilarang makan babi di masjid, iya itu saya setuju itu. Dilarang makan sop babi, iya. Ini kita makan kering, makan kue, makan minum air putih, bukan makan sop babi. Kecuali makan sop babi, makan apa pak? Sop babi, oh nggak boleh pak di masjid. Iya saya setuju itu. Dilarang makan sop babi di masjid, iya itu boleh. Jadi banyak aneh-aneh di Indonesia ini. Namanya masjid itu nggak boleh dikunci, 24 jam harus bebas keluar masuk. Betul?